Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat flowchart percabangan. Kalau kita lihat dari segi pengertian, dalam pemrograman, percabangan merupakan salah satu struktur kendali yang memungkinkan pemilihan atas perintah yang akan dijalankan. Percabangan sering disebut juga dengan decision atau pengambilan keputusan. Nah, artinya dapat kita simpulkan di sini, tujuan dari flowchart percabangan adalah pemilihan atas perintah yang akan dijalankan. Contohnya, kita akan diperintahkan untuk memilih A atau B gitu, antara A dan B. Jadi kita harus memilih salah satu. Nah, pada video kali ini kita akan membuat contoh pemilihan atas perintah yang akan dijalankan ini pada rumus bangun datar, yaitu rumus trapesium dan belah ketupat. Nah, ini merupakan pemilihan ya. Kita memilih trapesium kah atau belah ketupat ya. Ini merupakan flowchart yang akan kita buat ya, flowchart trapesium dan belah ketupat ya, dari segi flowchart percabangan. Lalu bagaimana cara membuatnya? Silakan teman-teman buka dulu Flogaridem teman-teman. Kita buka dulu Flogaridemnya ya. Di sini Guru Muda sudah membuka Flogaridem. Lalu kita siapkan juga gambar trapesium ya. Oke, di ini Flogaridem dan rangkaiannya ya, gambar trapesium. Nih, untuk trapesium di sini sudah memiliki nilai sisi ya, S1, S2, S3 dan S4. Sisi 1 ya, sisi 2, sisi 3 dan sisi 4. Yang akan kita cari atau yang akan kita buat flowchartnya adalah untuk mencari nilai keliling dan nilai luas dari trapesium. Selain trapesium, di belah ketupat pun juga sama. Kita juga mencari keliling dan luas. Nah, di sini Guru Muda sudah menyiapkan rumusnya, rumus keliling dan rumus luasnya. Sekarang kita akan cobakan. Silakan kita kembali ke Flogaridemnya. Oke. Di sini di bagian main ya, di bagian main di arah alir ya, atau panah, kita double klik kiri. Lalu di statement kita masukkan variabel di clear dulu. Kita akan memberikan perintah pertama. Apa perintah pertamanya? Double klik. Kita perintahkan nama ya. Kita perintahkan nama. Artinya kita akan meminta memasukkan nama. Kita pilih tipenya itu string, lalu klik OK. Setelah itu, setelah tipe nama, kita berikan dia perintah ya, kita berikan perintah. Perintahnya apa? Masukkan nama kamu ya. Masukkan nama kamu. Kita kasih tanda seru ya. Lalu kita kasih tanda seru. Kita kasih kutip 2. Masukkan nama kamu. Lalu di statement kita tambah statement, kita masukkan input. Nah, di input ini kita masukkan nama. Oke, artinya ini perintah untuk memasukkan nama kita ya. Setelah itu kita baru masuk ke perintah untuk membuat percabangan antara rumus trapesium dan rumus belah ketupat. Bagaimana caranya? Silakan klik arah alir ini. Lalu di statement kita pilih declare kembali ya. Di declare ini kita mau masukkan variabelnya. Variabel yang akan kita cari itu apa? Trapesium dan belah ketupat. Maka kita singkat saja TR ya. TR itu apa? Trapesium. Terus BK, TR BK. Trapesium, BK itu apa? Belah ketupat. Trapesium belah ketupat. Oke. Untuk tipenya kita ganti real ya, supaya hasilnya bisa berkoma. Lalu kita klik OK. Oke, di sini real TR BK. Langkah selanjutnya kita masukkan perintah. Perintah percabangan ya. Perintah percabangan kita apa ya? Tekan 1 untuk mencari nilai trapesium ya. Tekan 1 untuk mencari nilai trapesium, atau tekan 2 untuk
mencari nilai belah ketupat ya, belah ketupat. Kita kasih kutip 2. Nih, tekan 1 untuk mencari nilai trapesium atau tekan 2 untuk mencari nilai belah ketupat. Lalu kita masukkanlah nilai TRBK-nya gitu ya. Kita masukkan variabelnya. Di sini kita masukkan inputnya dulu. Input TRBK ya. TRBK di sini. Jika TRBK sama dengan 1, maka dia akan mencari nilai trapesium. Namun jika TRBK-nya 2, dia akan mencari nilai belah ketupat. Setelah itu kita masukkan di statement control ya, if ya. If itu untuk percabangannya. Kita masukkan di sini ya, maka dia akan bercabang if true dan false. Di sini jika nilai if-nya ya, if itu kita ganti di sini. Di statement if ini kita masukkan TRBK. TRBK sama dengan 1. TRBK sama dengan 1. Nah, ini. Jika TRBK ya. Ini kita perkecil sedikit. Jika TRBK sama dengan 1, true ya, maka dia akan mencari nilai trapesium ya. Maka di sini kita akan buat rumus trapesium. Namun jika tidak sama dengan 1 ya atau false, kita akan masuk ke perintah selanjutnya. Apa perintah selanjutnya? Kita masukkan di statement control lagi if-nya TRBK sama dengan 2 gitu ya. Di statement kedua TRBK sama dengan 2, kita akan mencari nilai belah ketupat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan input TRBK. Jika sama dengan 1, true. Langkah selanjutnya kita akan mencari nilai belah ketupat. Nah, maka di sini kita statement input lagi. Kita masukkan output. Kita masukkan di sini. Kamu akan mencari nilai trapesium. Kita kasih kata kutip. Kita kasih tanda seru ya. Oke, dia akan menampilkan ini ya. Kamu akan mencari nilai trapesium. Selanjutnya kita masukkan variabel declare lagi. Kita pilih atau kita tulis variabelnya yang akan kita cari. Di sini variabel yang kita ketahui adalah S1, S2, S3 dan S4. Sedangkan yang kita cari adalah keliling dan luas. Silakan dimasukkan variabel S1, S2, ya, S3, S4. Lalu koma keliling, karena kita akan cari keliling ya, koma lagi luas. Ini variabel yang akan kita tentukan ya. Di sini tipenya kita ganti real supaya bisa dimasukkan bilangan berkoma ya. Oke, ini dia real S1, S2, S3 dan S4. Kemudian yang kita cari keliling dan luasnya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini di statementnya kita masukkan output. Output untuk merintahkan masukkan nilai sisi ya. Kita masukkan di sini ya. Masukkan nilai S1. Kita kasih tanda seru aja. Masukkan nilai S1 ya. Ini kita copy. Oke, ya, masukkan nilai S1. Lalu kita masukkan input, statement input S1. Maka dia akan memerintahkan masukkan nilai S1, lalu kita inputkan nilai S1-nya. Begitu juga kita tambahkan statement output lagi. Lalu di sini kita perintahkan masukkan S2. Oke. Ini di copy ya, klik di blok lalu Ctrl C ya. Atau copy ya, klik kanan copy. Lalu klik OK, kita inputkan lagi di statement input S2. Kita tambahkan statement output, masukkan variabel S3 ya. Begitu juga kita masukkan statement input, masukkan S3. Kemudian di statement output masukkan S4 ya. S4 di sini kita ganti S4. Masukkan nilai S4 ya. Ini kita ganti S4. S4. Oke. Dia sudah masuk nih.
S1, S2, S3, dan S4. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan variabel untuk mencari rumus ya. Itu adalah assign. Kita masukkan assign-nya, variabelnya apa? Pertama, variabel keliling ya. Variabel keliling ini kita cari ya. Rumus keliling trapesium apa? S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Oke, lalu klik OK di sini ya. Keliling sama dengan S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4. Kemudian tambahkan lagi variabel assign. Kita cari apa lagi? Luas ya. Luas sama dengan kita kasih buka kurung 2 ya. Buka kurung 2 S1 dikali ya. Ditambah apa dikali ini? Ditambah ya. Ditambah S3. Lalu ditutup kurung dikali T ya. Di sini rumusnya dikali T. Sedangkan tinggi itu T atau tinggi itu adalah S4. T itu sama dengan S4. Maka di sini kita buat S4 tutup kurung dibagi per 2 ya, bagi 2. Lalu klik OK ya. Di sini dikali S4 salah katanya. Maka variabel kalinya itu bukan X ya, tapi bintang ya, kali 4. Klik OK. Setelah itu kita akan tampilkan hasilnya bagaimana itu di variabel atau di statement output ya. Statement output kita kasih kutip 2, maka nilai keliling trapesium kutip 2 ya, kita kasih adalah dulu. Adalah sama dengan dan. Kita kasih dan keliling. Oke. Klik OK. Nih. Maka nilai keliling trapesium adalah sama dengan kutip 2 dan keliling. Output lagi di statement kita masukkan untuk luas lagi. Kutip 2, maka nilai luas ya. Nilai luas trapesium adalah sama dengan kutip 2 dan luas. Oke. Ini ya. Luas dan keliling sudah. Oke. Sekarang kita masuk untuk jika TRBK sama dengan 2. Jika TRBK sama dengan 2, maka kita akan cari belah ketupat. Di sini jika TRBK sama dengan 2, maka benar ya, true. Kita masukkan lagi itu output dulu ya. Kita beritahukan dulu. Kamu akan mencari nilai belah ketupat ya. Oke, kita kasih tanda seru juga boleh ya, atau tidak juga boleh. Kita kasih aja. Kamu akan mencari nilai belah ketupat. Lalu kita masukkan variabel declare-nya ya. Di variabelnya kalau untuk belah ketupat itu kan sisi diagonal 1 diagonal 2. Maka di sini D1, D2, S, keliling ya, karena kita cari keliling, dan koma luas ya, kita cari luasnya. Untuk tipenya kita kasih real saja. Oke, ini dia keliling, luas, D1, D2 dan S. Untuk rumus kita masukkan dulu yang diketahui. Apa yang nilai diketahui? Kita masukkan outputnya. Yang diketahui adalah D1. Masukkan nilai D1. Ini dia. Kita kasih kutip, kita kasih tanda seru. Masukkan nilai D1. Lalu kita inputkan ya D1. Oke. Ini kita copy aja ya, kita copy. Ini lagi kita outputnya masukkan D2. Oke. Lalu di statement input kita masukkan D2. Huruf besar ya, D2. Oke, sekarang S lagi, sisi ya. Kita ketahui kan sisi ya. Masukkan nilai S. S itu sama juga dengan sisi. Masukkan nilai S, inputnya S. Oke. Sekarang kita mau cari keliling. Kalau untuk mencari keliling itu kan rumus
Jadi kita masukkan variabel assign. Kita cari kelilingnya. Keliling apa rumusnya? 4 dikali sisi ya, 4 kali S. Lalu ini belum output, kita masukkan assign lagi. Lalu luas lah, luas. Luas itu buka kurung D1 dikali D1 kali D2. Tutup kurung per 2 ya. D1 kali D2 per 2. Oke, sekarang kita mau tampilkan hasilnya. Di sini kita buat maka nilai keliling belah ketupat adalah sama dengan kutip 2 dan apa? Dan keliling ya, dan keliling. Kita lanjutkan output statementnya. Maka nilai luas belah ketupat adalah sama dengan kutip 2 dan luas. Oke, ini dia. Dah ya. Nih. Ini sudah terbentuk percabangan ya, percabangan antara trapesium dan belah ketupat. Oke, ini sudah selesai. Kita cobakan dulu apakah ada yang salah atau tidak. Kita jalankan, klik run ya, run di pojok kiri atas. Oke, masukkan nama kamu. Namanya Guru Mudia ya, nama Guru Mudia. Enter. Tekan 1 untuk mencari nilai trapesium atau tekan 2 untuk mencari nilai belah ketupat. Kita cobakan yang pertama dulu, tekan 1. Enter. Masukkan nilai trapesium. Kamu akan mencari nilai trapesium ya. Masukkan nilai S1. Masukkan nilai S1. S1 berapa? Ya, kita lihat dulu. S1-nya 5. Masukkan nilai S2. S2-nya berapa? 3,5. Masukkan nilai S3. S3-nya berapa? 7. S4 ya, masukkan nilai S4. S4-nya berapa? 2,5. Oke. Maka nilai keliling trapesium adalah 18. Maka nilai luas trapesium adalah 15. Kita akan cobakan ya, kita akan cobakan apakah betul seperti ini. Kita cari kalkulator ya, kita buka kalkulator. Pertama keliling S1 tambah S2, 5 ditambah 3,5 ditambah 7 ditambah 2,5 sama dengan 18. Oke, berarti ini sama ya, sama untuk keliling. Kita lanjut untuk luas. Luas itu S1 tambah S3, 5 tambah 7, 5 ditambah 7 sama dengan 12 dikali tinggi dikali 2,5 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Oke, hasilnya sama. Oke, berarti untuk trapesium sudah benar. Oke, sekarang kita cobakan kembali, kita ulangi ya. Nama kamu Guru Mudia. Oke, enter. Tekan 1 untuk mencari nilai trapesium atau tekan 2 untuk mencari nilai belah ketupat. Karena kita sudah mencobakan trapesium, sekarang kita akan mencobakan belah ketupat. Tekan 2. Kamu akan mencari nilai belah ketupat. Di sini kita masukkan nilai D1. D1 2,5. Untuk penulisan koma itu titik ya, 2,5. Masukkan nilai D2, D2 5. Masukkan S, nilai S-nya 6. Maka nilai keliling belah ketupat adalah 24. Maka nilai luas belah ketupat adalah 6,25. Apakah betul 6,25 ya? Kita cobakan dulu kalkulator tadi. Kita buka dulu kalkulator kita.
Ini 4 kali sisi untuk keliling, berarti 4 kali 6, 24 ya. Kita cek betul 24. Sekarang luas. D1 diagonal 1 2,5 ya. 2,5 dikali diagonal 2, 5, sama dengan 12,5. 12,5 per 2 bagi 2 ini ya. Bagi 2 sama dengan 6,25. Ya betul ya, 6,25. Oke, berarti ini sudah benar gitu. Nah, sekarang karena ini sudah benar, kita akan save ya, atau kita akan kopikan hasil flowchart kita ke Microsoft Word. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman buka Microsoft Word teman-teman ya. Di sini Guru Mudia buka dulu Microsoft Word Guru Mudia. Oke, jika sudah, kita kembali ke logaritmnya ya. Di bagian atas toolbar atas itu ada nama tools ya. Kita klik itu, lalu kita copy image to clipboard. Oke, lalu kita klik OK. Kita kembali ke Microsoft Word, klik kanan, lalu kita pilih paste. Ini hasilnya. Maka dia akan mengcopy seluruh flowchart kita ya, seluruh flowchart kita. Oke, jika sudah, sekarang kita akan mengkopikan hasilnya ya. Hasil dari simulasi tadi ya. Kita klik run ya, kita klik run. Ini kita cobakan hasilnya, kita copy ya, kita masukkan nama dulu Guru Mudia 1. Masukkan nilai sisi 1 tadi berapa? Ini S1 5, S2 3,5, S3 7, S4 2,5. Oke, ini dia. Sekarang kita akan mengkopikan hasil ini ya. Ini kita perkecil dulu hasilnya. Ini kita akan kopikan ya. Oke, dirasa sudah pas. Sekarang ini kita akan screenshot hasilnya. Bagaimana caranya? Windows Shift S ya. Windows Shift S, lalu ini kita blok. Kita blok semuanya. Ya, lalu kita Ctrl C. Kita kembali ke Microsoft Word, kita Ctrl V ya. Ini hasilnya. Atau klik kanan, paste. Ada juga cara lainnya. Bagaimana? Kita cari di pencarian Windows ya. SN namanya. Atau snipping tool. Untuk snipping tool, untuk cara singkatnya press logo Windows gitu ya. Shift lalu S, itu sama saja dengan yang tadi, Windows Shift S. Lalu di snipping tool kita klik new ya. Lalu kita blok hasil yang akan kita screenshot ini. Blok klik kiri tahan ya. Klik kiri tahan gitu. Jika sudah, maka kita kembali ke snipping tool, maka ini hasilnya. Lalu kita pilih copy, copy di pojok kanan atas. Kita kembali ke Microsoft Word-nya. Ini kita klik kanan, paste. Oke. Ini dia hasilnya. Jadi ini hasil dari langkah pertama dulu ya. Langkah pertama kan baru trapesium ya. Hasil trapesium. Kemudian hasil kedua, silakan teman-teman praktekkan, teman-teman cobakan, kemudian teman-teman kopikan hasilnya ke Microsoft Word. Oke, setelah itu kita save ini ya, kita save filenya. Ini kita close. Untuk logaritmnya bisa juga kita save, pilih file, lalu save. Atau di sini ada icon save ya, icon seperti memori ya. Oke, ini kita perbesar, kita pilih file, lalu pilih save. Di sini boleh disimpan ya, di mana teman-teman ingin menyimpannya, di desktop misalkan ya. Kita masukkan di sini percabangan gitu, percabangan ya. Lalu kita pilih save. Ya, jika sudah, jadi demikian dulu ya. Jika sudah, maka video tutorialnya juga sudah selesai gitu. Demikian dulu video dari Guru Mudia tentang bagaimana cara membuat flowchart percabangan untuk pemilihan trapesium atau belah ketupat. Semoga bermanfaat. Silakan teman-teman cobakan. Demikian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang menunjukkan pada satu kebaikan, kemudian diamalkan oleh orang lain, maka penunjuk ini mendapatkan pahala serupa dengan yang mengamalkan tanpa dikurangi sedikit pun.